Ibu saya sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tahu beliau telah bahagia, alhamdulillah. Tapi selalu hati ini belum merasa ikhlas. Bagaimana belajar ikhlas dalam kehilangan orang yang kita sayang? Antum banyak belajar ke tukang parkir. Mundur. Ya. Dia yang memberikan tempat itu. Dia yang memanggil, sini Pak, sini ya. Dia menjaga. Kalau ada orang mau mengintai ngambil kaca spionnya, jangan. Dia menjaga. Tapi ketika mobil itu diambil, pernah dia marah? Iya. Apa pernah dia berkata, kamu yang sudah meletakkan di sini 2 jam, kenapa kamu mau ambil? Karena dia sadar itu bukan punya dia. Ketulusan saudaraku tukang parkir perlu kita ambil. Sampai-sampai begitu tulusnya mereka, suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Mereka rela tak sholat untuk menjaga. Ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu bukan punya engkau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia punya Allah. Maka kalau kau tidak ikhlas melepasnya, akidahmu bermasalah. Akidahmu bermasalah. Kau lebih cinta kepada dia, lalu kau katakan cintamu la ilaha illallah. Apa maknanya? La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang lebih dicinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang lebih cinta kepada dia. Siapa? Allah. Kalau kau tak ikhlas melepas dia, 2 bermasalah. Pertama, cintamu lebih besar kepada dia daripada kepada Allah. Yang kedua, kau meragukan cinta Allah. Kau katakan kau lebih cinta pada dia daripada kepada Allah. Perbaiki akidah. Ustaz enak ngomong aja. Yang kehilangan ini kan aku, ibuku. Maka aku pun belum tentu setegar engkau ketika ibuku meninggal dunia. Makanya bunyi ayatnya, watawasau, 2 orang saling menasehati. Hari ini saat kau kehilangan ibu, aku yang menasehati. Tapi saat nanti, emakku sekarang umurnya 70 tahun. Saat kalian dapat kabar ibuku meninggal, kalianlah yang akan memposting video subuh ini. Bagaimana memperjuangkan niat baik untuk menikah. Tapi orang tua tak merestui. Kenapa dia tidak restu dengan pernikahan? Apa sebab? Cari kronologis latar belakang. Dia tidak setuju karena calonmu itu beda suku. Jelaskan dengan dia. Papa mama nggak setuju karena sukunya apa? Aku tidak suku calon menantuku itu orang Minangkabau. Oh, mama jangan macam-macam. Buya Hamka dari mana? Dari Minangkabau. Aku tidak mau suku karena istrimu itu orang Batak. Mama jangan macam-macam. Ahana Sution dari mana? Batak. Aku tidak setuju karena dia orang Makassar. Mama baca dulu. Sultan Hasanuddin dari mana? Dari Makassar. Ternyata yang kau sebutkan itu orang baik-baik semua, nak. Iya. Tapi aku tetap tak yakin menantuku ini. Maka antum doa. Salat hajat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal hajat. Hajatnya sebut dalam hati lillahi ta'ala. Yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Tengah malam saat sunyi sepi, jalur sambungan jarak jauh tidak terhalang, di situ sujud terakhir kau minta, ya Allah, aku sangat cinta pada perempuan ini. Rasanya aku tak bisa berpindah ke lain hati. Tapi jangan kau ucapkan di mulut, nanti batal solatmu. Dalam hati saja, maka kau minta, lembutkan hati orang tuaku ini ya Allah. Kalau memang jodoh tak akan kemana. Andai tak dapat, Allah sudah sediakan engkau wanita yang lebih solehah daripada itu. Jangan takut. Jangan galau. Ini anak muda gara-gara galau sampai enggak datang pengajian. Gimana bro, jadi kita pengajian Azhar, aku untuk ini hijrah stop dulu lah. La ilaha illallah. Apa? Antum yang muda-muda, ganteng-ganteng kok galau gara-gara. Saya aja yang sudah tua kurus begini, nggak ganteng. Antum baca komen-komen di YouTube nih, berapa banyak. Bagaimana menyikapi fitnah akhir zaman saat ini di medsos.
Allahumma inna na'udzubika min fitnatil madsus. Selamatkan kami dari fitnah medsos. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqamah beribadah fil haraj. Haraj artinya kathratul fitan. Pada zaman banyak fitan, banyak fitnah, tapi dia tetap istiqamah. Kahijratin ilayya, sama seperti orang berhijrah kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam itu. Makanya tidak ada yang bisa membimbing hati antum kecuali ibadah. Itu saja lagi yang bisa membimbing kita. Malam sholat, paksakan diri, aku harus bangun malam. Saat itu koneksikan dengan Allah. Allah tidak akan membiarkan antum tersesat. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, pandanganku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura, berikan aku cahaya, the likeness, pencerahan. Antum datang ke Masjid Al-Azhar ini jam 12 malam, matikan semua lampu, buka mata antum, nampak? Tidak nampak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya. Walaupun profesor, doktor, kiai, haji, buya, presiden, provinsi, gubernur, bupati, camat, wali kota, kalau tidak dapat cahaya, tidak, maka minta cahaya, koneksikan hubungan dengan Allah. Disitulah fungsi zikir, tak boleh putus. Zikirnya terserah. Saya lebih suka solawat, terus solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma. Saya lebih suka istighfar, Pak Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya. Terserah. Saya lebih suka subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pilih salah satu, lazimkan diri Anda. Banyak juga orang yang ngaji, kata Ustaz ini lebih baik solawat, kata Ustaz ini lebih baik istighfar, kata Ustaz ini lebih tasbih. Kamu pilih yang mana? Itulah Pak Ustaz, saya bingung, satu pun belum saya amal. Bagaimana cara Rasulullah mendoakan orang tuanya? Aku minta izin berziarah ke makam orang tuaku. Lalu kemudian aku diizinkan. Dan aku izin minta doa, aku tidak diizinkan berdoa. Tidak ada dia katakan orang tuanya kafir. Lalu membaca hadis ini, orang berpikir, oh kalau begitu orang tuanya kafir. Itu bukan hadisnya, itu pendapat sampean. Jangan paksakan pendapat Anda untuk memperkosa hadis. Ini tidak betul. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada ayat, karena ayat qat'i, sedang hadis zanni. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab suatu kaum sampai mengutus rasul. Maka Abdullah dan Aminah termasuk ahlul fatrah. Itu sudah disepakati. Saya coba tanya lagi masalah yang sudah disepakati ini. Lalu saya tanyakan kepada Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh, iya, ma ra'yukum, ma ra'yu fadilatikum biqauli man qala anna waliday Rasul? Apa pendapat Syekh tentang kedua orang tua Rasul? Marah dia, bukan dia jawab, dia malah marah sama saya. Jangan bahas-bahas orang tua Rasul. Apa kamu bahas-bahas orang tua Rasul? Kata dia. Saya tak mau marah. Kalau saya marah, hari gini orang sudah mau masjid, alhamdulillah. Sudah mau datang subuh ke masjid, ngaji. Tiba-tiba saya marah. Jangan tanya-tanya. Nanti dia tak datang lagi. Maka Nabi tidak perlu mendoakan orang tuanya, karena dia sudah selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengirimkan azab sampai kami mengirim Rasul. Mereka ini ahlul fatrah. 324, 325 sesudah Isa hancur ajaran Isa. 571 baru datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 324, 325 sampai ke 571 kosong. Kosong itu fatrah, masa kosong. Maka mereka ini selamat
dari azab Allah.